Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Nopitasari dengan NIM 1262052121126 dari PGMI 4D. Di sini saya akan menjelaskan analisis terkait tentang Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada Prota. Program tahunan yang saya analisis yaitu dari SD Islam Terpadu Insan Quraini. Dalam program tahunan ini, yang pertama, membuat identitas meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Di dalam ini juga berisi kompetensi dasar, indikator, materi pelajaran, dan alokasi waktu. Dari program tahunan tersebut, terdapat hasil pendeskripsian dan penggambaran mengenai KI, KD, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Tetapi, masih ada kekurangan pada pembuatan Prota dari analisis sekolah yang saya teliti, yaitu yang pertama, dalam pembuatan Prota masih terbelit-belit, sehingga materi tidak terlaksanakan secara tuntas. 2. Alokasi waktu terlalu panjang, sehingga peserta didik mengalami bosan dalam mata pelajaran ini. Yang kedua ada Promes atau program semester. Dalam Promes, proses pembuatannya sudah cukup jelas dan terstruktur. Di dalam Promes juga sudah disebutkan pelajaran, subpelajaran, alokasi waktu, dan juga rentan bulan pembelajaran, serta dilengkapi dengan tanda tangan kepala sekolah dan juga guru wali kelas. Hasilnya, dengan adanya Promes membuat ujian baik UTS maupun UAS berjalan dengan terstruktur, sehingga memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kekurangan dari Promes yang saya analisis yaitu, yang pertama, materi pada subbab pembelajaran dari analisis sekolah yang saya ambil masih kurang jelas. Yang kedua, ujian biasanya masih belum terkontrol sesuai dengan SK dan KD. Seharusnya, dalam subbab pembelajaran dijelaskan materi apa yang akan disampaikan, sehingga dalam melakukan ujian sekolah terkontrol sesuai dengan SK dan KD. Yang ketiga ada silabus pembelajaran. Proses pembuatan silabus sudah terstruktur dan sistematis. Di dalam hasilnya dituliskan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Adapun juga kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Terdapat pula kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kekurangannya dalam silabus ini yaitu masih belum ada media pembelajaran dan metode pembelajarannya, serta belum ada soal penugasan atau evaluasi dan materi yang akan disampaikan. Seharusnya, untuk memperlengkap atau memperjelas silabus tersebut, harusnya ditambahkan metode, media, soal penugasan atau evaluasi, dan materi. Selanjutnya, yang keempat ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Proses pembuatan dalam RPP sudah terstruktur dan sistematis, mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Selain itu juga dilengkapi dengan tabel yang berisi tujuan pembelajaran, KI/KD, materi, metode, media, kegiatan pembelajaran, penutup, dan penilaian. Hasil dari pembuatan RPP yaitu penjabaran dari isi sudah detail dan mudah dipahami. Kekurangannya dalam penulisannya kurang rapi, sehingga untuk membaca RPP terkesan membosankan. Seharusnya RPP dibuat semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Kekurangan pembuatan Prota dari hasil analisis yaitu, yang pertama, dalam pembuatan Prota masih terbelit-belit sehingga materi tidak terlaksanakan secara tuntas.
2. Alokasi waktu terlalu panjang sehingga peserta didik mengalami bosan dalam mata pelajaran. Solusinya yaitu seharusnya prota dibuat dengan menggunakan kalimat yang singkat dan padat sehingga materi tersampaikan semua. Kekurangan pembuatan promes dari hasil analisa yaitu yang pertama, materi pada subbab pembelajaran dari analisis sekolah yang saya ambil masih kurang jelas. 2. Ujian biasanya masih belum terkontrol sesuai dengan SK dan KD. Solusinya yaitu seharusnya dalam subbab pembelajaran dijelaskan materi apa yang akan disampaikan sehingga dalam melakukan ujian sekolah terkontrol sesuai dengan SK dan KD. Kekurangan pembuatan silabus dari hasil analisa yaitu yang pertama, masih belum ada media pembelajaran dan metode pembelajaran. 2. Belum ada soal penugasan atau evaluasi dan materi yang akan disampaikan. Solusinya, seharusnya untuk memperlengkap atau memperjelas silabus tersebut, harusnya ditambahkan dengan metode, media, soal penugasan, dan materi. Kekurangan pembuatan RPP dari hasil analisa yaitu yang pertama, penulisan dalam RPP itu kurang rapi. Solusinya, seharusnya RPP dibuat semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Nah, itu tadi penjelasan dari analisis yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.